Udah ada nih, habis udah Rian ya. Rian, habis Rian kelompok 2 Rian Mas Iwan. Saya minggu depan ya, Pak. ya mau sekarang boleh Pak Fuzi mau boleh Pak. oh, Fuzi, gimana cara aksesnya Mas? ada juga sudah saya di Di folder itu. sama di folder itu di beda folder. Apanya? Ya, maaf, kalau PPTS yang udah update. Iya boleh. Boleh. Ya. Jadi pakai BT gitu aja. Ya, boleh. Kasih tahu ya. Iya ya, Pak. Habis Fuzi, dan yang Oke, keempat, Pak. Sepertinya Mas Haji. Mas Haji kita Haji. Oh ya 2 mungkin. Sip. Oke, Ya. selamat malam ya Pak Panca dan Mas Yan. Saya mengangkat topik mengenai Agile Maturity Model dan rekomendasi perbaikan kerangka kerja Scrum, studi kasusnya di PT XYZ. Ya. Latar belakang, problem, business question, langsung ke metodologi. Oh, oke. Yang literaturnya skip aja. Oke. Ini sedikit cerita ya profilnya. Oke, jadi perusahaannya itu berpusat di Kanada. Jadi nama perusahaannya Keystone. Organisasinya itu pembayaran digital terdepan sama seperti Mitrans. Jadi fokusnya itu bergerak pasar lokal internasional dan memang perusahaan ini sudah melakukan implementasi Agile untuk rancang operasionalnya. Nah, visinya itu menjadi pemimpin global dalam solusi pembayaran digital dan manajemen bisnis. Kemudian misinya itu menyediakan solusi pembayaran digital, kemudian memberikan bersama bisnis dan memberikan pengalaman pelanggan yang bagus dengan persenapan. Nah, jadi saya lagi tracing untuk yang di aplikasi Keston Book-nya. Jadi ini platformnya sama seperti pembayaran kayak kalau misalkan Indonesia itu ada Dana, OVO, kemudian GoPay dan sebagainya. Dan ada tim Scrum yang menangani untuk aplikasi ini. Next. Oke, jadi perusahaan memang terus beradaptasi untuk memang menciptakan lingkungan yang kompetitif dan pasar idealis. Dan memang kita sudah mengetahui kalau Agile metodologi itu terbukti efektif untuk mengembangkan perangkat lunak yang cepat dan fleksibel. Dan PT XYZ ini menghadapi kesulitan dalam mengukur tingkat kematangan Agile dan kedefisiensi dalam aplikasi Agile dapat menghasilkan kinerja optimal. Kemudian ada peningkatan signifikan adopsi Agile khususnya Scrum di sektor teknologi finansial dan digital, dan Scrum ini menawarkan fleksibilitas dengan interaksi pendek dan komunikasi intensif antar tim. Dan memang perlu dilakukan penerapan kematangan Agile untuk memastikan penerapan efektif, dan memang maturity assessment ini membantu mitigasi karya yang memerlukan perbaikan. Oke, harapannya itu 80% sprint yang telah dibuat itu selesai tepat waktu dalam fitur-fitur dapat user dicapai tanpa pengurangan ruang lingkup, dan data sprint yang sedang dalam proses dan telah selesai dapat terekam dan disimpan dengan baik. Dan harapannya juga penggunaan alat manajemen proyek yang konsisten di dalam tim untuk mempercepat proses sprint dan dokumentasi backlog yang sedang berlangsung. Dan kenyataannya hanya 60% sprint yang selesai tepat waktu, dan seringkali ada pengurangan dalam ruang lingkup untuk mencapai deadline. Dan pencatatan data sprint masih kurang terkoneksi dengan baik, dan yang terakhir itu penggunaan alat manajemen proyek yang tidak konsisten menyebabkan kesulitan dalam penggunaan kerja sprint. Ini semua menyebabkan masalah, yaitu perangkat kerja Scrum tidak optimal yang mengakibatkan keterlambatan delivery software. Oke, ini next saja saya highlight yang di sini. Jadi penggunaan tools manajemen proyek yang kurang efektif. Jadi ada 4 turikan yang saya petakan sesuai Macoka. Pertama itu di proses, memang ada juga sih di bidang di bagian uncertainty ya. Jadi memang ketidakpastian dalam penentuan proses backlog, dan ada juga pencatatan data sprint yang terbatas dengan baik karena tadi karena mereka bekerja untuk pusatnya headquarters di Kanada, jadi penerapannya kurang valid. Jadi ribut-ributan tuh antara satu mau pakai alat manajemen tools proyek ini, tapi ada yang ini juga nggak sinkron begitu. Di next. Nah, inkonsistensi ini pada tools manajemen proyek berdampak pada kolaborasi tim, data sprint yang tidak akurat, dan progres proyek tidak jelas. Dan memang saya rasa perlu melakukan penerapan tingkat kematangan Agile. Dan ada langkah perbaikan nanti difokuskan pada peningkatan kinerja tim dan menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penerapan maturitas model dapat memperbaiki kerangka kerja Scrum di PT. Nah, tujuan penelitiannya ini melakukan penerapan terhadap tingkat maturitas dari Scrum Framework, dan hasil akhirnya nanti penerapan tingkat maturitas dapat mendemonstrasi perbaikan kerangka kerja Scrum yang dapat diimplementasikan oleh PTSD. Manfaatnya bagi PTSD berupa hasil penerapan terhadap tingkat maturitas yang saat ini diimplementasikan,
Dan manfaat bagi akademiknya berupa tambahan referensi, pengetahuan dan penelitian pada bidang teknologi, khususnya bidang pengembangan taruna dan proyek manajemen TI. Ruang lingkupnya ini penelitian ini dilakukan pada organisasi SCZ mengumpulkan pihak pengembang dan penelitian ini fokus untuk mengevaluasi tingkat maturasi tertentu. Teorinya bisa di skip. Ini penelitian sebelumnya. Oh ya, rangka teoritis boleh. Oke. Bentar ya. Oke, kerangka teorisisnya saya memakai yang assessment model dari IN dan metode olah datanya pakai KPI ratings dan nantinya akan menghasilkan penerapan agile dan ada juga gabungan dari praktis Scrum, Essential Scrum dan rekomendasi akan menghasilkan rekomendasi dan juga saya berpacu pada Scrum Guide yang 2020 Squadron Sutherland dan model kematangannya menggunakan Scrum. Next. Oke, ini tahapan penelitiannya nanti ada identifikasi permasalahan yang sudah dilakukan, kemudian ada analisis fishbone yang juga sudah dilakukan, tinjauan juga sudah dilakukan, kemudian penyusunan terus penelitian, ada penyesuaian pertanyaan pada SMM, karena fokusnya hanya untuk meneliti Scrum saja, nanti akan menghasilkan penilaian pematangan Scrum, ada rekomendasi, dan hasilnya ada rekomendasi ke pihak yang ada di sana, seperti XYZ. Oke, untuk metode pengumpulan datanya, ini ada studi dokumen. Nantinya ada dokumen internal yang akan diberikan terkait dengan aktivitas Scrum dan menggunakan metode Scampi. Lebih ke Mexnator sih, jadi nanti ada gabungan dari dokumen yang ada diberikan sama nanti saya akan membuat sebuah kuesioner yang akan dilakukan untuk menilai patuh tim. Kemudian wawancaranya nanti ada product manager, ada dari technical lead. Sejauh ini yang baru saya wawancara itu baru technical lead sih, sama ya baru technical lead aja. Kemudian nanti ada peran pentingnya, nanti ada product owner sama developers, dan tidak ada peran Scrum Master sehingga peran tersebut tidak wakilan wawancara. Kemudian ya ini kuesionernya. Kuesionernya nanti ada pendekatan MMM dan KPI ratings, dan nanti KPI ratingsnya ada berdasarkan jumlahnya nanti ada rumusnya, saya tunjukin juga dari spasiali, total jawaban dan NA, dan hasil KPI ratingsnya itu full achieve, partial achieve, partial achieve, atau no achieve. Dan analisis wawancara, nanti tingkat kematangan itu datasi mencakup level 2 hingga 5. Dan itu penyesuaian dilakukan pada setiap objektif untuk memastikan relevansi dengan praktik teknik dalam Scrum. Dan sasaran perbaikannya ditentukan untuk KPA dengan skor 50%, dan sasaran juga ditentukan untuk praktik dengan skor lebih dari 56, tetapi belum sesuai dengan Scrum Guide 2020. Dan fokusnya nanti praktik wajib yang bisa dilakukan secara konsisten. Ini rumusnya nanti KPI ratingsnya nanti ada tentuan jumlah jawabannya dan parsiali ada total jawaban dan jumlah jawabannya. Kemudian instrumennya itu dasar penyusunannya berdasarkan Scrum Maturity Model dan disesuaikan dengan Scrum Guide. Dan tujuannya itu menyesuaikan perbedaan waktu antara publikasi SMM dan rilis Scrum Guide. Bahasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan disusun agar mudah dipahami narasumber. Fokusnya di atas mencakup level 2 hingga 5 dan praktik baik dalam buku sesuai SMM. Kemudian penyesuaian dilakukan pada setiap objektif untuk memastikan relevansi dan referensi pendukungnya. Oke. Cara penelitiannya ini bulan 1 tugas masalah ke minggu pertama sampai minggu keempat, tinjauan bulan kedua minggu pertama sampai minggu 4, nanti ada penentuan metodologi minggu kedua minggu ketiga, bulan ketiga penyusunan instrumennya, bulan keempat itu ada pengumpulan data, olah data, rekomendasi dan lain-lain. Oke, sekian Pak. Oke, makasih ya Pak. Pas waktunya 10 menit. Oke, jadi sebenarnya mau mengevaluasi maturity ya. Iya betul. Ya. Jadi Tapi belum pernah lakukan materi Pak. Jadi belum pernah. Dari maturity itu nanti diberikan rekomendasi untuk improving Scrum practice-nya. Betul. Tapi belum pernah dilakukan. Belum bukan karena belum pernah dilakukan itu dilakukan ini kan. Iya. Sebenarnya nanti yang di-highlight itu bukan fakta bahwa ini belum pernah dilakukan. Tapi lebih kepada kampanye. Tapi kenapa tadi terkait tools? Itu ya yang di merah itu kan? Iya. Nah, coba ke research question dulu ya. Research question. Oke. Nah,
bagaimana penerapan maturitas model, ini model kematangan ya. Bahasa Indonesianya apa sih? Maturitas kematangan. Maturitas Kematangan ya. matang, iya. Maturitas Matang. itu udah bahasa baku ya. Iya. Bagaimana penerapan model maturitas dapat memperbaiki kerangka kerja Scrum. Maksudnya ini sama kayak Iza tadi, maksudnya kita udah jelas nih mau ngajarin maturity model assessment, ya. Nanti hasil assessment itu untuk memperbaiki Scrum practices di kantor. Coba bikin pertanyaan di mana jawabannya itu. Gitu. Oke. Kemarin saya juga sudah konsultasi ke Pak Im, Pak. Cuman memang ada agak ambigu sih, karena antara kamu mau nilai keterlambatan karena inconsistent tools atau nanti ke arah maturitas. Cuman saya lagi memang Keterlambatan beda lagi kan? Kita iya. nyari tahu kenapa keterlambatan, tapi ini bagaimana penerapan maturitas, maksudnya gimana tuh cara jawabnya? Bagaimana penerapan maturitas? Maksudnya kita perlu mencari tahu kan penerapan model maturity ini ya apa penerapannya? Oke. Jawabannya bukan yang tadi pasti kan beda ya. Terus dapat memperbaiki, gimana cara kita mengukur sudah diperbaiki kerja Scrum ini? Kalau kita mau perbaiki ya, Betul. tapi yang kita perbaiki kerangka kerja Scrum, bukan Scrum practice. Kerangka kerja Scrum berarti Scrum metodologinya kan berat juga tuh perbaiki. Ini kan Scrum practice di PT XYZ yang mau diperbaiki kan, di mana setelah dilakukan assessment mungkin ada kekurangan tergantung dari komponen mana dari SMM itu yang mereka kurangin gitu ya. Betul. Jadi pertanyaan penelitiannya perlu dijelaskan. Yang hasil gitu ya. Jadi pertanyaan penelitian, kalau tujuan kan harus sesuai juga tuh ya tujuannya. Kita tujuan sesuai lah, sesuai. Ya, ini kan hasil penelitian apa? Iya. Hasil penelitiannya Penerapan tingkat maturitas. Iya. Ntar ini kayak berbaik juga nih. Nah, masuk ke metodologinya. Tapi yang di kerangka teorinya itu selain SMM ini juga banyak kan kayak oh iya. Agile MM atau Iya, cuman saya nggak masukin. mastery gitu. Iya, betul. Itu kan banyak maturity model lagi. Iya. Tugasnya Bill sekarang kan pilih satu kan. Betul. Jadi satu, tapi kita udah tahu kenapa pilih itu. Harusnya di literatur ilmiahnya itu tuh tekankan ya, yang BC2S ini. Terus yang ini Bill, slide 16 yang ada metodologinya Metodologi di sini ya. yang ini. Jadi karena nanti akan nanti akan diubah pertanyaan penelitiannya, cara menjawabnya juga perlu disesuaikan. Oke. Kalau bisa lebih spesifik, karena Scrum maturity model itu isinya apa aja? Apakah caranya dengan wawancara studi dokumen atau apa? Siapa tahu ada assessment frameworknya di dalamnya. Saya tadi coba cari-cari ChatGPT ya. Misalnya kayak self assessmentnya ya. Ya. Nah itu dia ada khusus tuh untuk beberapa maturity models gitu. Yes. Memang salah satu tekniknya adalah misalnya KPI gitu. Ya. Nah, jadi dijelasin aja untuk misalnya ngumpul data itu ya, instrumen itu nanti basisnya apa, kemudian caranya gimana gitu. Instrumen itu kan berarti dia survei ya. Betul, Pak, survei. Kalau misalnya itu satu langkah satu teknik, jadi jelas langkahnya. Jadi setiap langkah itu nanti akan dituangkan ke dalam bab hasil kan, di kelas 4 atau bab 5. Bab 4 sama bab 5. Ya. Jadi mungkin salah satu langkah itu identifikasi gap-nya, di mana maturity itu harusnya seperti itu, yang paling major, jadi di mana sekarang posisinya. Nah dari situ kan basis kita bikin rekomendasi itu. Terus rekomendasinya di mana? Itu ya. Ya, harusnya kan gap analisis dulu tuh gap sama rekomendasi kan beda tuh. Ini nggak ke kompas lagi ya.
Ya, Iya. dia sendiri habis itu baru bikin recommendation plan. Gitu. Iya. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa pakai AI ya untuk melihat kerangka berpikir itu secara generik kita benar-benar apa enggak. Habis itu kita pertajam dengan membaca framework yang relevan, SNM, gitu ya. Jadi kita tahu dulu secara umum tuh melakukan maturity assessment itu kayak apa. Iya. Baru kita nanti lihat ke masing-masing framework, gitu ya. Kita uji tuh yang ChatGPT bilang itu atau LLM lain gitu. Nah itu aja saya pikir udah sangat membantu. Jadi minimal kita yang basic-basic kita udah benar. Ya pertajam aja memang sesuai konteksnya. Oke, Ben? Apa Pak? Oke, sip. Ya, terima kasih banyak Pak. Sebelum langsung. Sudah. Menit ya. Oke, Pak. Saya